Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah satu lantai yang kompak dan homey sekali. Yuk kita ketemu aja sama ownernya. Halo, saya Anti sebagai ibu rumah tangga dan ini suami saya. Saya Fikri sebagai karyawan swasta. Selamat datang di Bumi Bumi Sagara. Sagara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fikri apa kabar? Alhamdulillah baik. Wih, ini kita terima kasih ya Kang, udah boleh main ke rumahnya Kang Fikri ini. Sama-sama. Juga. Waduh, ini ternyata rumahnya itu menarik sekali untuk kita bahas karena ternyata dalamnya itu kan cukup kompak ya Kang ya. Iya. Tapi rapi dan homey sekali. Nah, ini yang pengen kutanyain dulu. Ini luas tanahnya berapa Kang? Luas bangunan berapa? Tanahnya itu 108. Kemudian awal bawaan itu 45. Area depan dan area belakangnya tadinya taman jadi bangunan. Total jadi 72 meter persegi. Total 72 meter persegi. Oke, berarti ini tadinya rumah standar developer? Betul, standar developer, kemudian custom layout. Oh, bisa custom layout Betul, ya? betul. Kemudian bisa custom layout. Lalu kita minta untuk update layoutnya sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu baru kita lanjut untuk renovasi. Tadi 108 itu lebar berapa? Itu lebarnya di 8 meter. Oke. Kemudian masuk ke dalamnya itu sekitar 13,5. Ini kalau dari fasadnya Fasad sih masih original lah. original ya dari karena developer. memang ya kita ikutin sebenarnya peraturan dari areanya juga memang Belum boleh berubah untuk fasad. berubah fasad. Kemudian juga ya secara tampak depan masih istilahnya masih sama dengan originalnya lah. Oke. Bumi Sagara itu artinya apa sih Kang? Jadi kalau untuk bahasa Sunda itu rumah itu kan bumi ya, artinya rumah. Kemudian kebetulan saya punya anak namanya Sagara. Oh. Jadi, awalnya itu memang ya ini rumah untuk anak saya, jadi ya ini kayak Bumi Sagara gitu. Oh, aku pikir ada kepanjangan apa, tapi ternyata emang diambil Enggak, dari nama anak. nama anak betul. Oke. Sagara itu malah lautan artinya. Oh iya ya bener juga ya. Oke. Oke, dan bagian depan sini juga udah ditambahin aksen roster nih ya Kang? Betul, kita Cuman- pakai expose roster. Ini rosternya tipe bukan yang apa namanya bata merah, kita pakai yang bata putih biasa gini, yang kayak konkrit ya, kayak semen putih gitu. Memang sengaja kita pasang di sini, kemudian sebenarnya ketutupan dengan apa namanya kanopi. Aha. Di bagian atas juga kita ada roster lagi. Jadi sebenarnya kalau dari agak jauh ngelihat kanan bawah, kiri atas itu ada 2 roster. Jadi nyambung ya desainnya. Betul. Oke. Kalau untuk kanopinya nih pakai ini ya Kang ya, UPVC ya? Ya, kita pakai UPVC yang single wall. Single wall Iya. ya. Oke. Dan rangkanya dari besi hollow ya. Ini kita dari besi hollow. Tapi emang satu warna semua, putih-putih semua. Ya, kita pengennya sih sebenarnya biar ringkas, kemudian kelihatannya bisa kayak luas gitu ya. Iya. Oke, terus di sininya juga ada pagernya juga ya kayaknya, Ya. cuman dibikin pendek. Betul. Jadi kita sebenarnya kan awalnya itu dari developer informasikan untuk tidak menggunakan pagar karena untuk sebenarnya kayak estetik dari klasternya lah istilahnya seperti itu. Cuman karena awal-awal dibangun ternyata banyak apa namanya kayak Ya. orang luar masuk, kemudian juga kadang-kadang ada hewan yang nggak tahu dari mana Ya. tiba-tiba dia masuk. Untuk motifnya kita pakainya si wajik seperti ini. Oh ya, yang expanded ini ya. Ya, jadi kelihatannya kita meskipun menjaga tapi kita tetap terbuka gitu. Wih, oke. Ada ininya lah, apa namanya? Ada filosofinya. Ada filosofinya. Boleh kita masuk Kang? Tunggu, silakan. Oke. Nah, ini adalah area carportnya ternyata cukup luas. Ini Betul. 2 mobil nih pasti. nih. Ya, betul. Untuk area carport ini kalau tidak salah makan sekitar 5 meter lebarnya. Lebarnya 5 Lebarnya 5 meter. Jadi itu 3 meter, ini 5 meter. Ini cukup buat 2 mobil. Tapi mobil kecil ya, maksudnya bukan mobil untuk yang gede-gede big ya. SUV, nggak Oke. cukup kayaknya. Pakai homogeneous style kah? Betul, ini pakai granit tile sebenarnya. Awalnya bukan granit tile, lantai hitam seperti itu tuh, yang ada motifnya. Dia ada muncul bercak putih. Oh iya sih. Betul. Ya. Makanya warnanya juga kita pilih yang warna ini gitu. Ya, warna abu. Nah, terus yang itu tadi baru kelihatan ketika kita dalam sini. Ya. Ini adalah rumput Ini sintetisnya rumput ya. sintetis, betul. Oke, dan di pinggirnya juga ada ini batu splitnya ya Kang Betul. ya. Ini batu split itu sebenarnya buat ngakalin si kondisi dindingnya itu kurang rapi. Ternyata setelah saya cek dindingnya itu kalau mereka bilang nggak bidang gitu, artinya tidak tegak lurus satu sama lain. Oh, nggak begini. Jadi antara dinding sana dengan dinding sini ternyata ada sudut yang lebih besar. Jadi kalau misalnya saya pakai potongannya rata depan dengan belakang, ya nemu. Gimana kita ngakalinya biar tetap
bagus Betul. dilihat. Oke, nah yang bagian depan sini ini adalah terasnya. Oke, ini itu teras kita. Ini kita pakai teras sebenarnya di bawahnya teras hitam. Oh, Jadi ini. kalau misalnya kita buka, ya ini tuh Oh, teras. iya, iya. Betul. Oh, keramik aslinya ini Nah, ya. itu efeknya tuh jadi putih-putih seperti itu ya, Mas ya? Iya, iya, Ini iya, itu iya. saya ngelihat kebetulan di jalan-jalan ada apa namanya? Wood decking di salah satu toko furniture ya. Bolehlah kita coba aplikasikan. Oke, oke, oke. Dan buat tempat duduk-duduk santai sama sepeda anak juga ya, Kang? Betul. Oke, nah ini bagian sininya ini bukannya jendela. Betul. Dan ada dikasih ini ya, Kang ya, kisi-kisinya Kisi-kisi, ya. ya. Untuk serangga biar nggak masuk ya. Betul. Sama ternyata di sini juga ada roster yang sama dari depan, cuma warnanya dicat putih. Betul. Oke. Kita boleh masuk nih, Kang? Boleh, mangga. Kalau untuk pintu standar ya, Kang ya? Dari atau udah Standar, diubah? Enggak, ini dirubah. Oh, Awalnya diubah. itu solid wood, ini kita pakai engineering wood. Oh, Karena oke. satu lebih murah, lebih apa namanya, warnanya lebih masuk. Karena solid wood yang dibawa dari developer itu hitam. Jadi diubah. Betul. Sama udah dikasih smart door lock. Betul, ini smart door lock Oke. yang kita bikin sesimpel mungkin. Oke. Enggak, silakan. Nah, sekarang kita masuk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ternyata pas masuk ke dalam sini juga udah homey sekali feelsnya. Iya. Hangat gitu, hangat. Mungkin karena perpaduan ini ya, warna lantai dan emang coklat putih itu ya. Betul, kita coba, orang bilang itu kayak Japan di house gitu Ya. ya. Sebenarnya kita itu kalau misalnya dibilang konsep, bingung ya konsep apa. Istri juga bilang, konsepnya apa? Saya bilang, ini aja konsepnya minimalis tapi realistis gitu aja. Karena kita pinginnya bentuknya minimalis, tapi kita juga untuk ngisi barang, kemudian untuk pemilihan material segala macam yang realistis saja sesuai kantong. Gitulah. Jadi ini itu salah satu area tambahan yang tadinya ini taman. Oke. Jadi awalnya ini taman depan, kemudian coba saya rubah menjadi ruang tamu karena istri itu kemarin awal kita bikin rumah itu dia bilang harus ada ruang tamu untuk menerima tamu. Ya oke lah, saya bilang. Saya juga sebenarnya agak bimbang gitu. Ini mau bikin ruang tamu atau buat apa ya? Saya bilang karena saya juga jarang menerima tamu. Tapi oke lah kita bikin ruang tamu ini kayak semacam menggambarkan Bumi Sagara lah. Makanya saya pasang histori dari kita mulai dari kita sebelum nikah, setelah nikah, punya anak. Ini Sagara lagi kecil. Kita tambahkan satu sofa. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang alokasi sofanya juga kan sebenarnya kurang ergonomis untuk menerima tamu ya. Karena kan cuma berdua gini. Wah, tamunya dempet-dempetan gitu kayak pacaran. Iya betul Mas. Jadi ya akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya istri juga iya ya buat apa ya kita pun menerima tamu di luar karena memang tamunya juga sungkan masuk ke dalam. Akhirnya ini jadi tempat kayak untuk ngopi, tempat buat kayak main HP, santai, betul. Iya sih ya, jadi asik Gitu sih. Ada lightingnya situ. Ya, ini komplit sih ya. Iya, alhamdulillah. Tempat ngopinya ini ya. lumayan Oke. ala-ala lah. Ala-ala. Nah, karena ini aku juga udah lihat ke bawah ini untuk lantai full pakai apa nih, Kang? Ini itu pakai SPC. Betul, SPC. Menurut klaimnya dari mereka, si pabrikannya itu ini lebih tahan dari vinyl. Oke. Boleh nggak apa-apa SPC-nya merek apa nih, Kang? Kayaknya udah mau nyepil gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kita dari spill dulu. Marvel. Kita dari Marvel ya. Ya, dari Marvel. Dan ini full serumah ya. Full rumah. Wih. Cakep sih, jadi lebih homey sih emang. Betul, lebih hangat. Oke. Nah, ini ada lemari untuk sepatu kalau ini Betul, ya. ini tuh lemari untuk sepatu. Sebenarnya kan kayak Jepang-Jepangan gitu biasanya masuk ke rumah itu ada kayak tempat untuk naruh sepatu segala macam. Karena Ini. kita terbatas ya, kita terusin aja. Kayak ini ya, ala-ala gengkan lah ya. Betul, gengkan. Cuman ya harus tahu diri aja gitu. Kalau sepatunya agak-agak semerbak, mohon di luar gitu. Saya juga udah siapkan di luar. Oke. Nah, kita lanjut yang sebelah sini, Kang. Boleh. Oh, ternyata sini ada satu sama ada satu spot tersembunyi. Nah, ini satu spot tersembunyi ini adalah ruang bekerja ternyata. Betul. Jadi kebetulan saya itu dikasih kebijaksanaan dari perusahaan bisa WFA. Saya ambil satu spot yang mana sebenarnya ini tuh kan pintu masuk awalnya. Saya tutup menjadi roster, kemudian saya kasih kaca yang istilahnya nyambung dari bawah ke atas. Saya taruh untuk ukurannya sih 1 meter kali 60 ya. Ini cukup lah untuk saya satu meja, kemudian 2 monitor,
ada apa namanya perlengkapan buat Perindelannya apa segala macam ada di sini gitu ya. kalian buat memantau keadaan sekitar. Iya loh, ini oke. Nah ini masih ada satu spot lagi. Ini sepertinya spot OOTD-nya Teh Hanti nih. Iya betul. Kalau bikin story katanya ya. Ini teman-teman cek aja ya story-nya Bumi Sagara. Teh Hanti Iya. lagi OOTD nggak tuh? Iya. Biasanya untuk spill. Jadi ini untuk tempat saya nyari uang, ini tempat dia nyari uang. Saya gitulah. Oh gitu ya. Iya. Sama-sama nih ada Sama-sama spot nyari areanya. uang nih ternyata. Jadi di kadang-kadang kalau saya kerja, punten lagi itu saya agak maju gitu. sini. Oh menarik. Kita masuk ya Kakak. Boleh monggo. Oke. Kita posenya gini nih. Kita syuting dulu kayaknya. Soalnya di sini emang spot OOTD-nya Teh Iya. Anti kan. Tiap hari ya Teh. Kalau mau Iya, mau berangkat Pergi. pakai dulu ah. Oke, sekarang kita bahas bagian dalamnya ya. Iya, oke. Wih, cantik banget. Jadi ini kita memasuki living dining kitchen. Ya, Nah, kalau ini tadinya seperti apa? Layout bawaannya dan akhirnya di custom jadi kayak gini kah? Ada yang berubah kah posisi dapurnya? kalau bawaan developer itu si dapurnya itu sebenarnya di sana, di sini nih. Oh, di sini. Ya, tapi kita custom buat pindahin dapurnya biar jadi dapur segaris yang lebih luas. Jadinya di sini gitu. Ini ukurannya berapa Teh luasannya? Ini kalau areanya segini tuh 3 kali 3,5 meter, tapi Oke. kalau kitchen setnya aja di 3,3 meter. lumayan panjang juga ya. Lumayan, tapi ya. iya. Soalnya ini teman-teman jarak antara kompor sama sinknya tuh jauh. Iya, selumayan lah ya kalau jalan-jalan. Jadi di sini buat prep areanya luas Iya. gitu ya Teh. Emang sengaja di tengah-tengahnya kosong Betul, gitu jadi ya. karena kan di sini juga rumahnya nggak terlalu luas ya, jadi gimana caranya banyakin area buat nyimpenin barang gitu, jadi yang banyakin kabinet-kabinet kayak gini sih Mbak. Iya, jadinya emang full ya, bawah Full, atas buat betul. penyimpanan. Kata Teh Anti nggak boleh, aku nggak boleh buka. Nggak Yaudah boleh, deh. nanti ada aib-aib. Tapi Boleh sih kalau atasnya. Oke, Tuh. kita lihat. Karena kan ini tuh aku beli kitchen setnya nggak custom ya, belinya jadi. Jadinya gimana caranya tuh kita ya custom sendiri gitu. Iya. Karena kalau bawaan ya kayak gini bawaannya. Jadi disesuaikan gitu ya isinya. Disesuaikan, betul. Oke. Dan yang aku notice sebenarnya tuh di bagian atas ini nih Teh. Ada skylight Iya, ternyata. Bikin betul. terang juga ya ternyata Iya, ya di terus- area dapur ini. Iya, dan dia bikin lumayan nggak lembab gitu loh Mbak. Nah, ini pakai apa sih Teh kisi-kisinya ini tuh? Sebenarnya ini kisi-kisinya bukan dari kayu, bukan Oke. buat outdoor gitu, tapi ini tuh pakai plin yang buat lantai itu loh. Plin PVC buat lantai. Soalnya dia tipis gitu loh Tipis teman-teman. kan? Heeh. Cuman so far oke ya, udah Iya. dipakai berapa lama Teh? Aku udah pakai 3 tahunan. Alhamdulillah kan walaupun kena cahaya tapi dia nggak melengkung melengkung, ya? nggak apa, bagus kan. Kuat berarti dia. Kuat. Jadi sengaja dikasih kisi-kisi biar cahaya nggak terlalu Iya, ini ya masuk heeh, ya. betul. Terus biar kayak ada nuansa kayu-kayunya juga lah di bagian atas gitu. Terus ada cahaya ilahinya juga dong Teh. Iya. Garis-garis gitu. Berarti suka konten di area sini juga Iya ya? betul, ini favorit aku pokoknya kalau konten di dapur tuh jam-jam favorit aku tuh jam 10 sampai jam 12 itu cahayanya keren banget. Wah, udah tahu jam favorit Iya. di rumahnya Teh Anti. Oke. Nah, sebenarnya kan ini kan open space ya sampai sana. Cuman ini tuh kayak satu area tersendiri juga ya. Jadi Iya. gabung nih dapur, ruang makan sama ini. Iya, betul, Tempat betul. penyimpanan ini. Ini juga beli jadi ya Teh ya? berarti Ya kalau semuanya raknya? pokoknya furnitur di rumah ini tuh nggak ada yang custom, beli jadi Oke, semua. oke. Jadi tapi kita pilih furnitur yang dimana kita bisa custom sendiri gitu loh. Kayak misalnya ini dia bisa kita adjust gitu kan. Misalnya pengen di sini bisa abalannya gitu. Terus juga ini buat dispenser bisa kita sesuaikan tingginya kayak gitu. Jadi dia fleksibel ya. Iya, betul. Misalnya suatu saat bosan kayak gini, ditata ulang bisa Betul, dikreasiin sendiri gitu ya Teh ya. Iya. Tapi ini bisa pas semua ukurannya. Iya. Sampai dispensernya juga Dispenser. masuk pas banget. Semuanya tersusun rapi di sini ya Teh. Iya, ini kayak stok-stok cemilan kayak gitu. Terus di sini juga apa cemilan buat anak kalau di bawah sini. Terus di sini ada ini buat apa namanya naro-naro kayak wajan kayak gitu yang sering kita pakai gitu. Iya, Jadi iya. biar nggak buka-buka kabinet biar cepet tinggal ambil. Oh, berarti yang sering dipakai ditaruh aja di sini. Iya, betul. Dan ada tangga juga ini ya. Iya, karena kan tingginya minimalis. Tinggi minimalis. Oke, dan yang aku notice juga bahkan sampai kulkasnya juga warna putih Warna loh. putih ya. Ini asli bawaannya putih. Iya, ya, ini Mbak? bawaan asli, Oh. tapi kayaknya sekarang udah nggak launching lagi, udah nggak ada lagi deh. Dan emang ukurannya tuh bisa fit semua ya. Fit ya. Berarti walaupun kita nggak custom pun sebenarnya bisa ya diakali, Bisa, harus diukur-ukur dulu, Iya, disesuaikan betul. semuanya gitu. Dan emang sih coklat putih sih sejauh mata memandang sampai lantainya pun ini SPC ya Teh ya, Iya, berarti betul. ya. Serumah ya Teh semuanya. Serumah kecuali yang belakang itu pakai keramik, itu juga warnanya coklat keramiknya. Pokoknya harus coklat ya. Tapi kalau coklat putih itu yang menentukan pelet warnanya siapa, dari Teh Antika atau dari Kang Fikri?
Sebenarnya awalnya dari suami saya. Suami aku tuh senangnya coklat sama putih, terus kebetulan pas diliatin ke aku ya udah aku juga suka. Jadi kebetulan kita satu selera lah. Jadi gampang ya nyatuinnya ya. Diskusinya cepet ya Iya. jadinya. Oke. Dan di sebelah sini ada untuk meja makannya. Meja makan ya. Kita juga kan keluarganya kecil ya, kayak cuman aku, suami sama anak satu, jadi ya cukup sih segini. Iya, ini ukurannya sekitar berapa ya mejanya? Ini kayaknya 120. Nah, Sehati lumayan. banget. Iya 120 ya 120, kayaknya ini. Jadi iya. pas banget di Pas. sini. Kak, spill lampunya mungkin kan teman-teman. Iya, ini aku waktu itu beli di 2020 ya. Oh, udah lumayan Udah lama, ya. makanya sekarang udah nggak ada di Informa kalau nggak salah ini lampunya. Terus lampunya juga ada nuansa kayu-kayunya gitu Iya kan. ya, tetap ya, harus Tetap. ya kayaknya. Pokoknya pilih lampu yang minimalis gitu. Jadi nggak terlalu bulky buat ruangan yang sekecil ini gitu. Tapi ini nyaman banget sih emang buat ngonten. Kayaknya puas ya teh seharian di sini Iya, gitu. ini cukup banget sih kalau misalnya lagi hektik juga cukup sih. Maksudnya nggak yang terlalu luas tapi nggak terlalu sempit. Iya, juga. karena di sini pergerakannya juga nyaman sih, Iya. luas gitu masih enak buat ah. mondar-mandir. Oke. Jadi kan Mbak, ini tuh aku beli kitchen setnya nggak custom ya, belinya langsung per kabinet gitu, langsung jadi. Nah ini tuh sebenarnya semuanya nggak aku beli langsung dari 2021. Ada nih kabinet ini, sama yang atas ini tuh aku belinya 2018. Terus si kabinet di atas cooker hood ini juga awalnya aku belinya vertikal, tapi aku pasang horizontal gitu loh Mbak. Tuh, jadi bisa pas sesuai sama ukuran kabinet bawahnya ini gitu. Pas banget ya. Iya, jadi buat cooker hoodnya juga pas, di sampingnya ada kayak saklar gitu. Oke, jadi rapi banget sih semuanya di sini. Jadi ini kan sebenarnya dapurnya bersebelahan langsung sama living ya. Iya betul. Berarti kalau livingnya pun bawaan developernya di sini kan Iya. tadinya emang. Iya, bawaan developernya di sini. Jadi kita masih tetap pakai layout dari developer kalau buat living room gitu. Ini kalau luasan livingnya berapa teh? 3x3. Lumayan luas Ini juga 3x3. ya. Soalnya di sini juga kayak area tempat main anak, nonton TV, main PS barengan. Pokoknya semuanya di sini. Kalau ada keluarga juga kumpulnya kalau nggak di sini ya di dapur gitu. Iya, jadi satu ya. Iya, semuanya nyambung ya. betul. Dan di sini aku notice bikin tambah luas karena nggak ada mejanya juga ya. Teh, Iya, ya? iya nggak ada mejanya. Jadi kalau pakai meja kan kerasa sumpeknya ya. Jadi kita ya udahlah kalau misalnya ada apa yang mau disimpan, simpan aja di meja situ. Oke. Jadi juga aku nggak beli semuanya, nggak custom, semuanya beli. Berarti emang suka yang langsung beli jadi Langsung aja beli gitu ya jadi, teh iya. ya. Langsung cepet gitu disesuaikan. Iya, betul. Ini Warnanya juga sesuai. Furnitur pertama yang kita beli sebelum rumahnya ada. Oh gitu. Iya. Udah beli duluan. Iya, udah beli duluan. Karena waktu itu tuh pas kita lagi nyari rumah, furnitur yang pertama kali kita beli yang ini. Si meja TV ini, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Tapi bagus sih, simple, Iya, minimalis simple ya. gitu dia bentuknya Ini kan. juga termasuk banyak yang ditanya sih. Udah sih paling Sofanya juga ini ya, 2 aja. seater, enak ya, pas gitu Jadi ukurannya. cukup lah buat kita bertiga, ini cukup sofanya. Dia juga jadi kayak sekat ya sebenarnya teh di sini tuh. Iya, naruhnya. sofanya juga pakai yang cheers gitu yang bisa ditarik gitu loh. Nah, kayak cocok gitu. nih buat sambil Jadi nonton drakor. makin betah ya. Makin betah sampai ketiduran ya teh biasanya. Oke, ini kalau aku lihat di sini ada 2 kamar tidur bener teh. Iya, ini kamar tidur utama, itu kamar tidur anak. Kalau untuk pintunya apakah bawaan developer juga atau udah diganti teh? Ini tuh bawaan developer, tapi aku make over gitu loh, Pelapis dipakein, dipakein pelapis gitu, karena yang sebelumnya warnanya bukan kayak gini. Oh, ini pakai HPL ya? Ini pakai kertas sif. Oh, pakai kertas dipasang sendiri? Iya, dipasang sendiri gitu. Jadi ada motif kayunya juga. Boleh lihat kamarnya? Boleh, silakan, ayo. Ini ukuran kamarnya berapa teh Anti berarti? Ini ukuran kamarnya di 3x3 meter. Memang karena nggak ada furnitur yang custom, jadi ya gini-gini aja sih Mbak. Ada lemari, ada spot buat dandan, kayak gitu-gitu. Cuman sumpah kayak warnanya tuh semua bisa senada ya. Nggak ada tiba-tiba warnanya mencolok gitu ya teh ya. Emang harus udah pakemnya ya. Iya, pakemnya pokoknya putih, kayunya juga yang orange atau kuning gitu. Iya. Jadi di sini untuk kasurnya teman-teman. Terus ada jendela juga di Iya. sebelah sini dan di depannya ada TV Ada ya. TV. Ini sebenarnya TV-nya kegedean ya, pakai 50 dengan ruangan yang 3x3 ini. Tapi so far masih oke. Masih oke banget. Siapa tahu ada yang mau endorse TV buat di kamar teh Anti ya. Yang lebih kecil ya. Oke, kita bahas ke situ nih. Nah, ini lemarinya juga berarti beli jadi. Beli jadi. Dan ini tuh sebenarnya nanti ada yang nanya nih, emang bisa itu teh dibuka? Nah, sebenarnya ini tuh kayak cuma segini doang gitu. Oh, tapi masih bisa Iya, lah masih ya. bisa. Jadi aku memang simpan pakaian yang jarang aku pakai. Oh, yang sebelah di situ. sananya, Oh. yang sebelah sininya yang sering aku pakai gitu. Emang Kalau udah. ini mah kan bukannya nyaman. Pas banget dan di bawah sini aku lihat juga ada storage-nya loh di Iya. bawah kasurnya ternyata. Iya betul.
Ini juga lemarinya beli jadi. Iya. Terus tadi katanya Teh Anti sebelum syuting ini dia udah cerita nih. Heeh. Kalau ini bukan horizontal juga tadinya. Iya, jadi vertikal. aku sama kayak yang di dapur tadi gitu loh. Wah, tapi bisa jadi kayak gini ya, malah lebih maksimal ya. Terus ini juga ada kayak apa? Penyimpanan. Tempat duduk sofa gitu, Oh, tapi jadi dia bisa multifungsi didudukin. ya? Iya, bisa tuh. Oke, kita ke kamar satunya. Ya, ini kamar anak aku. Ukurannya mirip ya? Ukurannya lebih kecil ya, Teh? sih. Ini 2,5 kali 3 meter. Iya, enak banget loh kamarnya, Iya. kayak masih lega banget gitu. Karena kan buat satu orang ya di sini. Iya, Kasurnya ini- dipojokin. Betul. Nggak pakai Ukuran dipan sini. gitu ya, Teh? Nggak pakai karena apa namanya masih bingung ya, belum dapat inspirasi dipan yang oke gitu. Belum seret gitu. Jadi ya udahlah lesehan dulu aja gitu. Dan di sini Gitu. masih ada space, terus di pojoknya ada lemari. Dalam lemari Sama betul. buat ini ya, mainan-mainan ya, Teh? Iya, ini buat nyimpan mainan-mainan anak aku yang banyak itu. Wah, Gitu. tersusun Si rapi anak aku juga suka main di sini kok, masih lumayan luas juga main di sini. Ini juga IKEA ya, Teh, kalau kelihatan. Iya. Sampai apal banget udah. Nah, di Di sini pojokan ada. ini area buat aku kerja. Sebenarnya ini Oh, diperuntukkan buat anak aku belajar kan, meja belajar anak. Tapi karena anaknya masih belum bisa belajar sendiri, jadinya ini masih dipakai aku buat kayak ngedit-ngedit konten, kayak gitu. Ini kenapa TV-nya madep ke sini? Nontonnya gimana nih, Teh? Sebenarnya ini TV-nya bisa diatur gitu, Mbak. Nih, kalau misalnya mau nonton tinggal ditarik terus atur ke sini gitu sambil tiduran. Oh, bisa ke sana juga bisa, ya? heeh. Terus ini juga kalau misalnya suami aku lagi meeting terus di depannya berisik, kadang dia suka di sini. Terus butuh monitor tambahan bisa dipakai gitu. Jadi screen tambahan. Wih, mantap sih. Nah, kalau ini untuk Nah, ini atasnya buat area sholat, perlengkapan sholat. Kalau yang ini bawahnya buat mainan anak. mainan lagi. Oke, tapi semuanya tersimpan rapi di sini. Iya. Dan karena ini kan cukup langsing ya. Iya. Nah, kita masuk ke belakang. Iya, Sebenarnya ini di pemisahnya ya, Teh? Iya, ada sliding pintunya, door-nya ya. slidingnya. Oke. Ini berarti salah satu yang di extend juga kah Betul. areanya? Jadi ini tuh area yang kita renovasi tadi. Jadi kan Oke. selain ruang tamu, selain bikin kanopi kisi-kisi kaca buat di dapur, kita juga ada renovasi area belakang ini. Gitu. Diperuntukkan buat ada di sini laundry room. Di pojokan, oke. Di sebelah sini kamar mandi, terus di sini ada area buat simpan-simpan barang. Yang tadi aku bilang ini sama kayak yang aku pakai di kamar anak aku tadi. Oh iya, benar. Tapi dia tuh emang ininya bisa pilih di-adjust. ya. Bisa di-adjust juga ya ketinggiannya. Betul. Tergantung yang kita mau nyimpannya barang apa gitu. Iya. Ini bisa nanti bisa mau nambah lagi ini bisa gitu. Tapi kan karena aku pakai buat simpan treadmill biar rapi gitu loh, Mbak. Oke. Nah, ini kalau ini juga untuk nyimpan apa tadi? Ya, kalau ini kabinetnya yang bagian bawah aku simpan buat baju kotor. Oh, Jadi baju baju kotor kita itu nggak akan keleweran gitu loh. Jadi tetap tersimpan rapi di dalam kabinet ini. Oke, Gitu. nah terus di sebelahnya putih Sebelahnya. semua, guys. Ya kan harus ada Kalau ya. nggak putih nggak boleh masuk di sini. Iya, nggak ada sapu warna orange, nggak ada di sini. Ini sih kayak alat-alat buat kebersihan, aku gantung di sini biar biar gampang gitu loh ngambilnya. Biar kalau mau bersih-bersih itu nggak ribet harus bawa-bawa kemana, tinggal ambil di sini gampang. Gampang ya. Nah, Iya. kita ke pojokan sini dulu nih. Betul. Wah, ternyata area laundry-nya ngumpet teh di Iya. sini. Ini ukurannya berapa teh? Senggol ya ini ukurannya. Ini 90 kali 2,5. 90 ya 2,5, bahkan iya. ya, nggak nyampe 1 meter ya. Iya. Tapi cukup banget loh nyimpan Iya. mesin cuci. Bahkan masih ada ini ya, ini bisa Iya, di trolinya bisa ditarik nih. bisa ditarik. Oh. Bahkan aku di belakang tuh nyimpen itu tangga lipat. Jadi tinggal ngeluarin ini sama ini tinggal diambil bisa. Oh, oke. Tapi dia ngumpet Iya. di belakang. Jadi nyari tangga yang compact yang bisa diumpetin. Terus kalau yang di atas ini untuk Kalau ini dia buat simpan kayak misalnya hair dryer, setrikaan kayak gitu loh. Samping sininya buat stok-stok. Tuh. oh. Ini juga sebenarnya dia pakai bahannya plastik ya. Tapi tuh alhamdulillah kuat banget. Ini kan aku berarti dari 2021 pakai, terus dia sering kena sinar matahari tapi masih oke. Belinya di mana teh? Ini Olympus. Tuh, Olympus teman-teman. guys, tuh masih bagus kok. Aku udah tanyain. Ini testimoni, ini real test ya guys. Iya, ya. Heeh. Tuh. Oke, dan untuk
di atas ini emang dipakein yang transparan. Nah, tapi ini Iya. pakainya apa teh? Pakai atap kaca, Kaca tebelnya. tempat ya? Iya. Bersihin ya. Dan ini untuk jemurnya nih. Di Iya. sini ini bisa di gini juga Bisa, ya, bisa. dilipat ya. Bisa dilipat, sana. bisa ditarik. Terus juga aku tambahin kayak buat jemur daleman, jemur kayak kaos kaki gitu. Iya, iya. Gampang sih dijepit-jepit. Iya. Terus kayak misalnya itu cara jemurnya gimana, kan cuciannya banyak. Tinggal gini-gini aja nih, kayak disilang-silang gitu loh. Ini di sini satu bajunya, terus di sini lagi satu gitu loh. Kayak Iya, suka banyak benar, nanya benar, kan. benar. Itu gimana, katanya apa, emang cepetan kering katanya. Kering kok, 2 hari sekali nyuci kering, alhamdulillah. Teman-teman. Jadi nanti kalau udah kering, lipat-lipat masukin sini, tinggal ambil gitu. Nah, kalau tadi aku belum bahas lantainya, berarti kalau pas di area belakang ini emang berubah ya? Iya, karena kan ini area kayak sering kena air ya, misalnya dari kamar mandi. Jadi aku pakai keramik, ini tuh keramik Spain wood dari Athena, kalau nggak salah ukurannya 40 kali Warnanya 40. juga ini ya, cakep ya warna Iya, coklatnya. warnanya Mirip masih loh. matching kan Iya. sama yang depan. Terus dia ada teksturnya gitu kan, Mbak, dan nggak licin kan. Aku nggak kerasa soalnya pakai kaos kaki. Oh iya sih. Maksudnya nggak yang apa? ada ininya ya. itu. Jadi masih aman ya. Iya. Kalau misalnya agak basah dikit. Iya. Kita lihat kamar mandi. Kamar mandinya. Ini juga aku pintunya nggak custom beli jadi. Oh, beli jadi. Iya, semua pintu di sini tuh nggak ada yang custom, semuanya beli jadi, kecuali itu aja yang dari developer aku tambahin stiker kan. Oh, biasanya beli jadi di mana teh kalau pintu? Aku ini kemarin dari Mitra 10 yang di Cikarang itu. Karena dulu belum ada Mitra 10 di Bandung kan, jadinya aku cari sampai ke Cikarang, terus alhamdulillahnya nemu, beli langsung 2 sama yang di depan pintu, jadi pintu utama itu loh. Oke, ternyata aku pikir custom. Berarti Enggak. kalau ininya dibeli sendiri tempel. Iya, ini yang beli sendiri tempel. Ayo kita mandi loh. Asik. Ya. Nah, kalau untuk kamar mandinya ukurannya berapa teh? Ini ukuran kamar mandinya 1,8 kali 2 meter, Mbak. Oh. Gitu di sini. Dan dia pas masuk kayak memanjang ke sana, jadi Iya. untuk area basahnya di paling Betul, ujung ya. area basahnya di sini, terus pakai ini sekat kaca. Terus di sini area keringnya kayak buat toiletnya sama wastafelnya gitu. Dan beda juga level ketinggian Betul, lantainya ya, betul, karena dia betul. biar langsung masuk ke floor dan ya, ini air. kalau di sini mungkin beda ya, temanya nggak ada japandi-japandinya, tapi kita tetap. Tapi kan ini nyatu teh masih. Iya, kan. Pokoknya clean, nggak apa namanya, nggak terlalu banyak warna, jadi cuman putih, hitam sama abu aja. Oke. Oke teman-teman, kita udah selesai review rumahnya bareng Kang Fikri sama Teh Anti. Udah duduk kayak gini, misalnya udah closing, itu budget biasanya. Teman-teman udah penasaran kan, rumahnya bisa secantik ini, serapi ini, itu budgetnya berapa? Mungkin kayak gimana tuh ceritanya dari renovasinya, Kang? Oke, jadi renovasinya itu sebenarnya kita ada renovasi kasar sama pengisian material di dalam rumah ya. Jadi balik lagi ke awal tadi itu kita kan bilang minimalis realistis ya. Nah realistisnya Minimalis, itu realistis. betul. Jadi kita tipenya minimalis tapi kita realistis. Nah realistisnya itu karena historinya kita memang punya rumah dulu di daerah Tambun, Bekasi. Tuh, kemudian kita jual rumah tersebut. Nah, ini saya langsung buka aja, memang nominalnya kita ada sekitar 100 budgetnya itu. Jadi dari budget 100 itu harus kita punya satu rumah baru di tempat baru. Kebetulan kita pilih di Bandung. Saya itu mengalokasikan dananya sebenarnya sebesar segitu, cuma karena memang ada proses BI checking, akhirnya kita harus merelakan sebagian dari budget tersebut itu untuk BI checking. Jadi waktu itu ada sisa sekitar 75 jutaan. Nah 75 juta itu setelah kita ngobrol dengan developer, tadinya kan kita mau coba rumah 2 lantai ya, karena kan secara fasad juga ini udah proper untuk jadikan 2 lantai. Cuma ketika saya tanya ke developernya, memang ini untuk 1 lantai, dan jika mau naikkan ke 2 lantai itu di 75 harganya, sekitar 72 atau 75 kalau tidak salah waktu itu. Kemudian kita ngobrol lah sama istri, ini gimana nih, apakah mau kita ambil menaikkan lantai tapi tanpa isi, atau kita mau coba explore. Betul, kita coba ambil 75, kita tetap 1 lantai, kita bisa renov dengan kita isi. Akhirnya ya berangkat dari situ kita udah mulailah, oke, kita ambil yang 75 1 lantai, kemudian kita coba isi. Nah, untuk bagian renovasinya itu yang bagian kasar itu kita ambil budget sekitar 35 jutaan. Jadi 35 jutaan itu meliputi pengisian atau penambahan area di depan yang tadinya taman depan itu jadi ruang tamu. Kemudian di bagian belakang untuk service room atau utility areanya itu
include dengan kamar mandi, itu total 35 juta. Jadi dengan isinya itu kayak kloset dan macam-macam. Udah include ya berarti. Betul. Oke. Kemudian untuk sisanya berarti kan sekitar 40-an tuh. Nah, saya sebenarnya disarahin ke teh mau apa aja. Cuman gitu. saya udah wanti-wanti kalau bisa ya at least kita ngisi dulu, tapi ya yang mainnya aja dulu, jangan terlalu banyak perintilan. Oke, jadi habis itu diserahin ke Teh betul, Anti. betul. Terus gimana Teh? Tapi awalnya yang diisi apa Teh yang dibeli? Dulu tuh yang dibeli yang pokok-pokoknya aja gitu loh Mbak, kayak misalnya di kamar tidur, pokoknya kalau kamar tidur berarti kan buat tidur harus ada kasur, dipannya nggak apa-apa nanti aja nyusul ya kan, ada kasur. Terus kalau di ruang tamu tuh karena waktu itu lagi scroll apa e-commerce, terus nemu ada meja TV bagus, jadi aku udah beli pas baru akad aku udah langsung beli, padahal rumahnya jadi aja belum ya gitu. Terus dan ini sih dapur. Kalau dapur tuh aku memang cari yang furniturnya tuh langsung beli jadi, nggak custom, karena kalau custom kan harganya lumayan ya. Kecuali sink sama kompor itu harganya di budgetnya sekitar 10 juta. Bahkan 10 juta juga nggak nyampe sih, 9 juta berapa gitu, itu udah sama ambalan 3 itu gitu. Jadi nyari-nyari furnitur yang memang on budget sama budget aku. Mungkin nanti ada teman-teman yang masih pengen tanya-tanya lagi nih, yang boleh. jadi adminnya Bumi Sagara siapa? Aku sendiri dulu sama suami, tapi begitu gitu. banyak DM dari suka DM-an kan sama teman-teman sesama home decor. Cewek-cewek ya. Jadi ini udah logout aja. Kita langsung tanya aja Ya. sama Teh Anti, Bumi Sagara ya. Iya, @bumi.sagara. Pakai dot, kalau enggak itu akun orang kalau Oke, nanti kita tulis di sini Iya. pokoknya. Oke. Apalagi? Disclaimer dulu, itu tahun 2021 ya. Oh iya. Oh iya, Jadi itu aku bisa 2000. Nggak bisa disamain sama Samakan, sekarang. Pokoknya tahunnya, materialnya, lokasinya. Iya, Oke, betul. jadi teman-teman cek-cek lagi aja ya. Ini kan sekarang udah 2026 ya. Iya. Udah beda. 5 tahun ya. Iya, udah beda berarti. Oke, makasih juga teman-teman yang udah tonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Sajana dan Inspira Homes, dan juga TikTok kita. Bye-bye. Thank you. Sampai ketemu lagi. And action. Halo, saya Anti sebagai ulang. 1, 2, 3, yuk. Kita posenya gini nih. Kita syuting dulu kayaknya. Soalnya di sini emang spot OOTD-nya Teh Iya. Anti kan. Tiap hari ya Teh.